Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah hikmah di balik sholawat. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam. Hadi adalah seorang pengusaha sukses di kota kecil. Ia dikenal sebagai sosok yang jujur, rajin, dan tak pernah lupa untuk bersedekah. Usahanya di bidang tekstil berkembang pesat. Setiap bulan ia mampu mempekerjakan banyak karyawan dan membantu perekonomian warga sekitar. Namun, hidup memang tak selalu berjalan mulus. Suatu hari, seorang rekan bisnis Hadi menawarkan kerja sama dalam proyek besar. Tawaran itu terlihat sangat menguntungkan, dan Hadi, tanpa banyak berpikir, menyetujui proposal tersebut. Ia menginvestasikan hampir seluruh modalnya ke dalam proyek itu. Beberapa bulan kemudian, rekan bisnisnya menghilang tanpa jejak. Proyek yang dijanjikan ternyata hanya tipuan. Hadi kehilangan segalanya. Hutangnya menumpuk, mencapai angka yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak, 1 miliar rupiah. Hadi mengelus wajahnya yang mulai dipenuhi kerut. Ya Allah, apakah ini ujian MU? Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga amanah ini. Dalam keadaan terpuruk, Hadi tetap berusaha tegar di depan keluarganya. Istrinya, Siti, seorang wanita salehah, selalu berusaha memberikan semangat. Siti berkata, "Jangan menyerah, Mas. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita." Hadi mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa sangat lelah. Mencari jalan keluar. Hadi mencoba berbagai cara untuk melunasi hutangnya. Ia menjual rumah, mobil, bahkan tanah warisan keluarganya. Namun, semua itu belum cukup. Ban mulai mengancam akan menyita asetnya yang tersisa, dan para pemberi hutang lain mulai mendesak. Pada suatu malam yang sunyi, Hadi duduk di ruang tamunya. Ia memandangi Al-Quran yang tergeletak di atas meja. Tangannya bergetar saat mengambil kitab suci itu. Dengan suara lirih, ia membaca ayat berikut. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat Al-Talaq ayat 23. Air mata Hadi mengalir. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari solusi duniawi tanpa benar-benar menyerahkan masalahnya kepada Allah. Malam itu, ia memutuskan untuk mendatangi seorang ulama yang ia kenal, Kiai Abdul. Nasihat sang Kiai. Di rumahnya yang sederhana, Kiai Abdul menyambut Hadi dengan hangat. Setelah mendengar cerita Hadi, Kiai Abdul tersenyum. "Hadi, setiap manusia pasti akan diuji sesuai kadar kemampuannya. Mungkin ini adalah cara Allah untuk mendekatkanmu kepadanya. Jangan khawatir. Allah pasti memberikan jalan keluar." Hadi mengangguk pelan. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" "Saya sudah mencoba segalanya, tapi jalan keluar seolah tertutup rapat." Kiai Abdul menjawab dengan lembut. "Perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Dalam sholawat ada keberkahan, ada syafaat, dan ada rahmat Allah yang tak terhingga." Kiai itu lalu mengajarkan Hadi beberapa sholawat, termasuk sholawat nariyah dan sholawat tibbil qulub. Bacalah sholawat nariyah ini sebanyak 11 kali setelah setiap sholat fardu. Selain itu, biasakan membaca sholawat tibbil qulub 1000 kali setiap malam sebelum tidur. Jangan lupa, bersedekahlah meskipun hanya sedikit. Sedekah adalah magnet rezeki. Hadi mulai mengamalkan nasihat itu. Setiap malam, ia mengajak keluarganya untuk duduk bersama, membaca sholawat, dan berdoa. Siti dan anak-anaknya ikut membantu. Rumah yang sebelumnya terasa sunyi kini dipenuhi dengan lantunan sholawat. Ya Allah, hamba MU ini memohon dengan penuh kerendahan hati. Lapangkanlah jalan hidup kami, dan berikan kami keberkahan melalui sholawat ini. Hari demi hari berlalu. Meski belum ada perubahan besar, Hadi merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia mulai yakin bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat. Suatu pagi, saat Hadi sedang bekerja, ia mendapat telepon dari seorang teman lama bernama Farid. "Hadi, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku ingin berbicara denganmu." Farid adalah sahabat Hadi semasa kuliah. Mereka pernah sangat dekat, tetapi karena kesibukan masing-masing, hubungan mereka terputus. Farid datang ke rumah Hadi sore itu. Setelah berbincang, ia mengetahui kondisi sulit yang sedang dihadapi Hadi. "Aku ingin membantumu, Hadi."
Aku punya rezeki lebih, dan aku merasa ini adalah cara Allah memanggilku untuk berbagi. Farid menawarkan pinjaman sebesar 1 miliar rupiah tanpa bunga. Hadi terkejut dan nyaris tak percaya. Hadi terdiam cukup lama. Farid memandangnya dengan serius, menunggu jawaban. Dalam hatinya, Hadi merasa sangat bersyukur atas niat baik sahabat lamanya ini. Namun, ia juga merasa malu dan ragu. Bagaimana jika ia gagal melunasi pinjaman ini di kemudian hari? Bukankah memikul amanah baru adalah tanggung jawab yang berat? Farid, aku sangat berterima kasih atas niat baikmu. Namun, 1 miliar itu jumlah yang sangat besar. Aku takut tidak mampu melunasinya tepat waktu. Farid tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak memintamu untuk membayarnya dalam waktu singkat. Lunasilah kapan kau mampu. Bahkan jika kau tidak bisa membayarnya sekalipun, anggap saja ini sedekahku untukmu. Ucapan itu membuat air mata Hadi tumpah. Dalam sujud panjangnya malam itu, ia berdoa dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, Engkau telah mengirimkan pertolongan melalui jalan yang tak pernah aku sangka. Hamba berjanji akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya dan tetap istiqomah dalam beribadah kepada MU. Dengan pinjaman dari Farid, Hadi langsung melunasi semua hutangnya. Ia mendatangi satu persatu pemberi hutang, meminta maaf atas keterlambatannya, dan menjelaskan bahwa ia kini sudah mampu melunasi semuanya. Para pemberi hutang, yang sebelumnya mendesak, berubah menjadi kagum atas kejujuran dan tanggung jawab Hadi. Salah satu dari mereka bahkan menawarkan kerja sama bisnis baru. Hadi mulai bangkit. Dengan modal yang tersisa, ia membuka kembali usahanya di bidang tekstil. Kali ini, ia lebih berhati-hati dalam memilih mitra bisnis. Ia juga mengubah sistem manajemennya menjadi lebih baik. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, Hadi dan keluarganya tetap melantunkan sholawat bersama. Rutinitas ini tidak pernah mereka tinggalkan, bahkan saat usahanya kembali sukses. Allah berfirman, dan jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini selalu menjadi pengingat bagi Hadi untuk tidak lalai bersyukur. Suatu hari, ketika Hadi sedang berada di tempat usahanya, seorang pelanggan baru datang. Pelanggan itu ternyata seorang pengusaha besar yang sedang mencari mitra untuk memproduksi seragam dalam jumlah besar. Setelah melihat kualitas produk Hadi, pengusaha itu langsung memesan dalam jumlah yang sangat besar. Proyek itu tidak hanya memberikan keuntungan besar, tetapi juga membuka peluang bagi Hadi untuk memperluas usahanya. Hadi yakin bahwa ini adalah hasil dari istiqamahnya dalam bersholawat. Ia teringat ucapan Kiai Abdul saat pertama kali memberi nasihat. Sholawat adalah doa yang menghubungkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa keberkahan dari Allah. Keberhasilan Hadi tidak membuatnya lupa diri. Ia sering berbagi kisahnya kepada para karyawannya dan teman-temannya. Ia menceritakan bagaimana sholawat telah mengubah hidupnya dari keterpurukan menjadi keberkahan yang melimpah. Hadi juga semakin giat bersedekah. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang membantu anak-anak yatim dan keluarga miskin di desanya. Baginya, keberkahan yang ia rasakan harus disebarkan kepada orang lain. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini selalu menjadi pengingat bagi Hadi bahwa hartanya hanyalah titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Hadi kini hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Ia tidak lagi memikirkan keuntungan duniawi semata, tetapi lebih fokus pada bagaimana menjalani hidup yang penuh keberkahan. Dalam sebuah majelis, Hadi pernah berkata, ujian hidup tidaklah datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan iman kita. Sholawat adalah salah satu kunci agar kita bisa menghadapi segala ujian dengan tenang dan yakin bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Hadi dan keluarganya terus istiqomah membaca sholawat, bahkan ketika hidup mereka sudah jauh lebih baik. Mereka yakin bahwa keberkahan yang mereka rasakan adalah buah dari doa dan sholawat yang mereka panjatkan kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Beberapa hari setelah usaha Hadi mulai stabil, ia merasa rindu untuk mengunjungi Kiai Abdul. Ia ingin mengucapkan terima kasih dan meminta doa agar usahanya terus diberkahi Allah. Pagi itu, Hadi mengajak Siti dan anak-anaknya ke pesantren tempat Kiai Abdul tinggal. Setelah beberapa saat menunggu, Kiai Abdul muncul dengan senyum yang meneduhkan. Hadi, alhamdulillah, aku senang melihatmu.
Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Kiai Abdul sambil menepuk bahu Hadi. Hadi menunduk penuh hormat. Alhamdulillah, Kiai, semuanya jauh lebih baik sekarang. Hutang saya sudah lunas, usaha saya kembali bangkit, dan keluarga saya semakin harmonis. Semua ini berkat nasihat dan doa dari Kiai. Kiai Abdul tertawa kecil. Jangan terlalu memuji, Hadi. Semua keberhasilanmu adalah hasil dari usahamu sendiri, dan tentu saja, pertolongan Allah. Siti yang duduk di samping Hadi ikut menimpali. Kiai, kami sekeluarga juga tak pernah berhenti bersholawat, seperti yang Kiai ajarkan. Itu menjadi kebiasaan kami setiap hari. Kiai Abdul mengangguk. Itulah kunci sebenarnya, Hadi dan Siti. Sholawat itu seperti pintu. Ketika kau terus mengetuknya dengan ikhlas, Allah akan membukakan pintu keberkahan yang luar biasa. Setelah berbincang cukup lama, Kiai Abdul mengajak Hadi untuk ikut dalam majelis yang diadakan sore itu. Di depan jamaah, Kiai Abdul meminta Hadi untuk menceritakan kisahnya sebagai inspirasi. Hadi merasa canggung, tapi Kiai Abdul berkata, jangan khawatir, Hadi. Ceritamu bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Hadi berdiri di depan jamaah. Dengan suara yang bergetar, ia mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi. Saya hanyalah seorang hamba Allah yang pernah terpuruk dalam hutang yang sangat besar. Namun, berkat sholawat dan doa, Allah memberikan jalan keluar yang tak pernah saya sangka. Ia melanjutkan ceritanya dari awal hingga akhir, termasuk bagaimana ia mendapatkan pinjaman dari Farid dan bagaimana usahanya kembali bangkit. Di akhir cerita, Hadi berkata, saya hanya ingin berbagi satu hal. Jangan pernah berhenti berdoa dan bersholawat, terutama saat Anda merasa tidak ada jalan keluar. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang hadir terdiam sejenak, lalu terdengar suara takbir dan amin dari berbagai arah. Banyak yang terinspirasi oleh cerita Hadi, dan beberapa bahkan datang menghampirinya setelah acara selesai untuk bertanya lebih lanjut. Sekembalinya dari pesantren, Hadi merasa hidupnya memiliki tujuan baru. Ia ingin membantu lebih banyak orang yang mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Suatu malam, saat berkumpul bersama keluarganya, Hadi berkata, Siti, aku punya ide. Bagaimana kalau kita mendirikan koperasi kecil di desa ini? Kita bisa membantu tetangga kita yang membutuhkan modal untuk memulai usaha. Siti tersenyum bangga. Mas, itu ide yang luar biasa. Kita bisa menggunakan sebagian keuntungan usaha kita untuk mendukung koperasi itu. Anak-anak mereka juga ikut mendukung. Ayah, aku bisa membantu membuat desain poster atau brosur untuk koperasinya, kata Aisyah, anak sulung mereka yang pandai menggambar. Hadi memeluk anak-anaknya dengan penuh rasa syukur. Beberapa bulan kemudian, koperasi itu resmi berdiri. Mereka menamakannya Koperasi Berkah Sholawat. Koperasi itu tidak hanya memberikan pinjaman tanpa bunga, tetapi juga mengadakan kajian rutin untuk para anggotanya, di mana mereka diajarkan pentingnya sholawat, doa, dan kerja keras. Suatu hari, seorang ibu muda bernama Nur datang ke koperasi itu. Ia terlihat ragu-ragu saat mengajukan permohonan. Pak Hadi, saya ingin membuka usaha kecil-kecilan, tapi saya takut tidak mampu mengembalikan pinjaman ini tepat waktu. Hadi tersenyum hangat. Jangan khawatir, Bu Nur. Kami tidak hanya memberikan pinjaman, tapi juga mendukung Anda dengan doa dan sholawat. Insya Allah, kalau niat Anda baik, Allah akan memberikan jalan keluar. Penutup yang bermakna. Tahun-tahun berlalu, dan Hadi melihat banyak perubahan di desanya. Banyak keluarga yang sebelumnya kesulitan kini hidup lebih sejahtera berkat bantuan koperasi itu. Suatu malam, Hadi kembali duduk di ruang tamunya bersama Siti. Ia menatap langit malam yang penuh bintang. Siti, aku tidak pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini. Dari seseorang yang terlilit hutang, kini Allah mengizinkanku membantu orang lain. Siti menggenggam tangan suaminya. Mas, semua ini adalah berkah dari Allah karena Mas tidak pernah berhenti berharap dan bersholawat. Hadi mengangguk. Ya, dan aku berharap kita bisa terus menjaga amanah ini sampai kapanpun. Malam itu, mereka kembali melantunkan sholawat bersama anak-anak mereka, menutup hari dengan doa dan rasa syukur yang tulus. Alhamdulillah, itulah kisah Islami yang bisa kita ambil hikmahnya hari ini. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memperkuat iman kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita Islami lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.